Pendidikan akademik. Apa itu pendidikan akademik? Nah, sebelum lanjut, ini ada kata-kata mutiara terlebih dahulu. Jadi, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Nah, tujuan pendidikan tak serta-merta tentang banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Melalui proses pendidikan, seseorang akan lebih cerdas dalam mengatasi masalahnya sendiri, tidak mudah menyerah saat dihadang kesulitan, serta lebih tenang dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Jadi dengan pendidikan ini, orang bisa lebih dewasa dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Oke, nah jadi pendidikan akademi ini adalah pendidikan suatu sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Nah, nanti ketika teman-teman mengikuti pendidikan akademik, teman-teman akan mendapatkan lebih banyak teori dibandingkan praktik. Teorinya 60% dan praktiknya itu 40%. Nah, di pendidikan akademik ini juga ada 3 jenjang. Yang pertama ada S1 atau sarjana, ada S2 atau magister, dan ada S3 atau doktor. Oke, yang pertama itu sarjana. Jadi S1 atau strata 1 nanti gelarnya adalah sarjana. Secara normatif dibutuhkan waktu 4 hingga 6 tahun untuk lulus di jenjang S1. Nanti ini bergantung teman-teman. Ada yang bahkan di bawah 4 tahun gitu kan lulusnya cepat, ada yang lebih dari 4 tahun hingga 6 tahun gitu kan. Jadi bergantung ke teman-teman itu sendiri. Normalnya itu 4 tahun atau 8 semester. Nah, lalu syarat kelulusannya adalah menyelesaikan karya ilmiah yang disebut dengan skripsi. Program ini ditempuh dengan jumlah kredit minimal 144 SKS hingga maksimalnya 160 SKS. Jadi apa itu SKS? Jadi gini, kalau di sekolahan itu ada namanya mata pelajaran. Nah, kalau di kuliah itu namanya mata kuliah gitu kan. Satu mata kuliah itu ada yang 2 SKS, ada yang bahkan hingga 5 SKS, jadi berbeda-beda. Nah, katakanlah begini, kalau di universitas gua, di jurusan gua gitu, rata-rata satu SKS, satu mata kuliah ada 3 SKS. Nah, 3 SKS ini terbagi ke dalam 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Jadi beda-beda nih tiap jurusannya, nanti pembagian SKS-nya seperti apa gitu kan. Bahkan ada yang satu mata kuliah hanya 1 SKS saja, ada yang seperti itu. Nah, jadi nanti misalkan katakanlah kita ambil rata-ratanya 3 SKS, ya teman-teman tinggal bagi saja 160 SKS dibagi 3 berapa gitu. Karena itu jumlah mata kuliah yang harus teman-teman tempuh di jenjang S1 ini. Cuman ya tiap jurusan, tiap kampus, bahkan di jurusan yang sama di kampus yang berbeda bisa juga berbeda mata kuliahnya begitu. Terus S1 akan dibekali ilmu pengetahuan yang menekankan teori. Tujuan utamanya untuk mengenalkan mahasiswa pada bidang atau jurusan yang diminati dan membekalinya untuk berpikir sistematis. Lulusan S1 akan mendapat gelar sarjana. Oke, selanjutnya adalah master atau strata 2 atau juga ada yang bilang magister gitu. Sama saja sebenarnya. Strata 2 atau S2 nanti lulusnya itu mendapatkan gelar master atau magister gitu. Umumnya pendidikan S2 dibutuhkan waktu antara 1,5 hingga 2 tahun. Nah, program magister S2 hanya terdiri dari 36 SKS yang dapat diselesaikan dalam 4 semester. Syarat kelulusannya adalah merancang tesis S2, di mana mahasiswa mengembangkan metode yang spesifik agar bisa diaplikasikan untuk persoalan yang lebih luas. Nah, S2 dididik untuk menguasai subbidang dalam ilmu yang diminati secara spesifik dan lulusannya akan mendapatkan gelar magister. Kalau tadi S1 itu sarjana, kalau ini magister. Di dunia pekerjaan, lulusan S2 biasanya mendapatkan pekerjaan dengan posisi lebih tinggi dibandingkan dengan S1 dan mengerjakan hal yang bersifat strategis. Oke, kita lanjut. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Nah, tidak ada satu hal pun yang bisa menjamin kehidupan yang lebih cerah di masa depan selain pendidikan.
Karenanya ada ungkapan bahwa hari esok hanya akan dimiliki oleh mereka yang berusaha untuk berjuang saat ini dan menyiapkan dirinya dengan ilmu yang pasti bakal membutuhkannya di masa depan. Jadi ya kalau teman-teman di sini punya uang banyak atau bahkan punya privilege gitu kan, itu tidak menjamin. Kenapa? Karena meskipun punya uang banyak, jika tidak dibarengi dengan pengelolaan ekonomi yang bijak juga ya akan sia-sia begitu. Jadi pendidikan itu sangat penting dan pendidikan bisa didapat dari mana saja, apalagi zaman sekarang di Google banyak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti tidak bisa berkuliah, tidak usah berkecil hati karena pendidikan bisa didapat dari mana saja asal teman-teman di sini niat dan juga yakin. Yang ketiga adalah doktor. Nah, strata 3 atau S3 nanti gelarnya doktor. Ingat ya, doktor bukan dokter. Kalau dokter itu profesi gitu kan, orang yang menyembuhkan penyakit gitu, orang yang di rumah sakit lah gitu. Cuman ini mah doktor. Jadi dokter adalah orang yang telah lulus di jenjang S3. Nah, umumnya masa pendidikan S3 dibutuhkan waktu antara 3,5 hingga 7 tahun atau 6 hingga 14 semester dengan jumlah SKS yang bervariasi dan disesuaikan dengan kebijakan program studinya. Jadi ini per program studi atau jurusannya itu beda-beda. Nah, syarat kelulusannya adalah perancangan disertasi S3, yakni menghasilkan metode baru yang lebih baik daripada metode yang sudah ada sebelumnya. Nah, S3 ditujukan untuk menghasilkan individu yang mampu mengembangkan bidang minat. Mahasiswanya diarahkan untuk bisa melakukan penelitian secara mandiri. Lulusannya akan mendapatkan gelar doktor. Dalam dunia kerja, para doktor dituntut untuk mempelajari dan melakukan penelitian untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Nah, jadi nanti teman-teman kalau dari S1 ya, ketika penelitian ada gagal, misalkan di pertanian nih, di agrotek lah ya, nanam cabai penelitiannya atau padi lah gitu, nanam padi, gagal tumbuh, gagal panen gitu. Kalau di S1 itu masih bisa dilanjutkan skripsinya, tinggal nanti dibahas kenapa gagal panen, apakah serangan hama yang membludak, ataukah kekeringan gitu kan, atau juga mungkin terjadi bencana alam gitu kan, badai sehingga lahannya tergenang banjir gitu. Nah, itu masih bisa tuh, tinggal diceritakan saja gitu kenapa bisa gagal gitu. Nah, kalau di S2 itu sudah bukan coba-coba lagi, jadi harus bisa seperti tadi yang dijelaskan bahwa saja harus bisa menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat secara luas. Nah, cuman kalau di S2 itu masih ada sedikit kelonggaran lah. Jadi maksudnya sedikit kelonggaran adalah sesuatu itu nggak harus baru-baru banget gitu. Yang udah ada diperbarui oke, gitu kan. Atau yang udah ada dioptimalkan kembali sehingga bisa diaplikasikan lebih luas gitu. Nah, kalau S3 ini, jadi teman-teman harus benar-benar memikirkan bagaimana caranya teman-teman ini menemukan sesuatu hal yang baru yang dapat bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat ataupun juga nanti bagi penelitian dari teman-teman begitu. Oke, selanjutnya nah, itu semua yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi nanti selanjutnya masih ada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Jadi stay terus di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan share konten-kontennya jika dirasa bermanfaat dan ajak teman-teman kalian juga untuk menonton video ini. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.